Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Justitia, kembali lagi bersama saya Andriansah Tiawarman. Sobat Justitia, beberapa hari yang lalu kita sudah sempat membahas kekuatan hukum tentang perjanjian tidak tertulis. Nah, hari ini kita bakal membahas dan mendiskusikan mengenai kekuatan hukum perjanjian tanpa dibubuhi materai. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sedikit bercerita tentang kehadiran rekan saya beberapa hari yang lalu menceritakan permasalahannya kepada saya terkait tentang perjanjian tanpa materai ini. Dia bercerita bahwa mereka telah menjalankan usaha beberapa bulan, namun di tengah jalan timbul sengketa. Salah satu pihak di antara mereka menyatakan, udahlah, nggak usah dilanjutin, saya tidak mau membayar kewajiban saya, toh perjanjian kita tidak sah kok di mata hukum. Nah, timbul pertanyaan dari pihak yang satunya, mana? Apa buktinya kita tidak sah di mata hukum perjanjiannya? Kita jelas kok, kita buat hitam di atas putih, disaksikan para saksi, kita sudah tanda tangan. Masa dinyatakan tidak sah di mata hukum? Apa dasarnya? Ini buktinya tidak ada materai, nggak ada dibubuhi materai. Perjanjian tanpa dibubuhi materai ya nggak sah dong, itu nggak sah di mata hukum. Jadi udah, kita selesai aja, saya tidak mau menjalankan kewajiban saya sebagaimana semestinya yang diatur dalam perjanjian. Nah, akhirnya datang ke saya berikan penjelasan, saya berikan masukan-masukan. Akhirnya singkat cerita, clear lah permasalahannya. Nah, clear, udah tenang dong saya. Tapi beberapa hari ini ya saya berpikir, oke lah, clear. Saya sudah mengclearkan permasalahan satu orang, ya dalam tanda kutip, satu orang awam hukum mengenai perjanjian. Tapi saya yakin banyak puluhan ribu, bahkan mungkin jutaan orang yang memiliki permasalahan yang sama, yang menganggap materai itu wajib dalam perjanjian. Rekan-rekan semuanya dimanapun berada, kita memang sering mendengar yang namanya hitam di atas putih, saksi dan lain sebagainya dalam perjanjian, terutama di bidang usaha. Namun, yang perlu kita pahami adalah kedudukan dari perjanjian dan apa sih syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut. Karena apa? Ini untuk mencerdaskan dan memberikan pemahaman hukum kepada khalayak ramai, terutama orang-orang yang awam hukum, agar tidak ada pandangan bahwa materai merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Itu kurang tepat. Jadi kita akan bahas lagi, kita akan kulik lagi mengenai apa saja sih syarat sahnya perjanjian itu. Nah, itu saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 syarat pokok. Apa itu 4 syarat pokok? Yang pertama, kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, di sini kedua belah pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui poin-poin atau hal-hal pokok yang ada dalam kontrak tersebut. Pasal per pasal, poin per poin, ayat per ayat, dari mulai pertama sampai pendahuluan sampai penutup, itu harus disepakati bersama. Jadi tidak ada alasan kedua belah pihak, oh saya tidak sepakat pasal 5, saya tidak sepakat pasal 4. Kan kalian sebelum menandatangani, sebelum menyepakati, dibaca dulu itu perjanjian. Oleh karena itu rekan-rekan, sebelum menandatangani perjanjian, dibaca dulu detail. Ada nggak yang merugikan kita di kemudian hari? Itu yang pertama. Yang kedua, cakap. Kecakapan melakukan perbuatan hukum. Nah, dikatakan cakap apabila seseorang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Nah, jika di KUH Perdata itu diatur menurut KUH Perdata sendiri, laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan usia 19 tahun baru dinyatakan cakap atau sudah menikah. Jadi kalau sudah menikah sebelum usia 21 tahun, itu sudah dianggap cakap melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu atau ada objek yang diperjanjikan. Jadi kalau melakukan perjanjian, itu harus ada halnya, harus ada barangnya, harus ada jasanya apa, harus jelas, harus dirinci di perjanjian tersebut. Misal jual beli mobil, harus ada mobilnya, memang ada mobil. Nah, kalau jasa advokat misalnya,
atau jasa cleaning service dan lain sebagainya. Itu harus dijelaskan apa bentuk barang atau jasa yang dijadikan objek perjanjian. Yang keempat, pekerjaan atau kausa yang halal. Ya, pekerjaan yang halal. Jadi hal-hal yang diperjanjikan itu haruslah yang tidak bertentangan dengan hukum. Misal, sudah ada perjanjian, satu perjanjian. Sepakat kedua belah pihak, oke, terpenuhi. Cakap, ya, sudah cakap kedua belah pihak. Ada barangnya, ya ada. Yang keempat, apa barangnya itu? Ternyata barangnya adalah narkoba. Jadi perjanjian jual beli narkoba. Nah, ini namanya akan batal demi hukum. Karena apa? Narkoba ini itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi rekan-rekan, kalau ada yang memperjanjikan, lo janji sama gue pengen ngejual sabu atau apa, itu tidak akan sah gitu. Itu akan batal demi hukum karena kausa yang halal tidak terpenuhi. Jadi sampai di sini paham ya rekan-rekan ya. Jadi harus terpenuhi sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Saat keempat syarat ini sudah terpenuhi, baik perjanjian lisan ataupun tulisan, maka perjanjian itu melekat dan menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Itu asas Pacta Sunt Servanda yang juga diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Nah, tentunya harus diiringi dengan iktikad baik. Jadi meskipun kedua belah pihak membuat kesepakatan untuk melakukan perjanjian secara lisan dan ada pula perjanjian-perjanjian yang dibuat tertulis, itu selagi telah memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata ini, maka perjanjian tersebut sudah sah di mata hukum. Ya, jadi selesai kita di syarat sahnya perjanjian. Jadi tidak ada satupun yang menyatakan bahwasannya materai menjadi syarat sahnya perjanjian. Ini harus kita clearkan, ini harus kita berikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak awam terkait penggunaan materai dalam perjanjian. Tidak sampai di situ, kita harus mengetahui juga. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari materai itu? Nah, jadi nanti setelah ini teman-teman tolong dibaca juga mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Di sini disebutkan bahwa fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Jadi esensi dari bea materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen-dokumen tertentu. Nah, oleh karena itu, suatu perjanjian yang tidak disertai materai tetap dianggap sah selama memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Jadi, kita sudah memahami apa itu fungsi materai. Nah, pertanyaannya lagi, pembahasan lagi, lebih dalam lagi. Jadi, kapan sih sebenarnya perjanjian itu harus dibubuhi materai? Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya perjanjian tanpa dibubuhi materai itu tetap sah di mata hukum. Sebelum kita masuk ke kapan perjanjian dibubuhi materai, saya akan berikan beberapa penjelasan sedikit. Ini pemahaman juga buat kita, apa saja sih dokumen ataupun hal tertentu yang memang harus dibubuhi materai. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, itu di pasal 2 ayat 1. Saya akan bacakan biar tidak terjadi kesalahan. Itu ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dijelaskan apa saja dokumen yang dikenakan bea materai. Antara lain, yang pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Nah, ini tadi ya. Yang kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Yang keempat, surat-surat yang memuat jumlah lebih dari 1 juta. Seperti yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank,
Yang ketiga, yang berisi pemberitahuan saldo rekening bank. Yang keempat, yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Ya, dengan catatan memuat jumlah uang lebih dari 1 juta. Yang selanjutnya, surat berharga seperti WSL, promes, accept, dan cek yang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Dan yang terakhir, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari 1 juta. Jadi itu dokumen-dokumen yang perlu harus dibubuhi materai. Ini agar menjadi pemahaman baru buat kita semuanya yang belum memahami. Jadi, kita kembali lagi ke pembahasan mengenai kapan perjanjian itu harus dibubuhi materai. Seperti yang dibahas sebelumnya, perjanjian yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan namun tidak dibubuhi materai itu tidak menjadikan surat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Nah, jadi di sini materai itu diperlukan saat perjanjian yang rekan-rekan buat semuanya akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Itu harus ada. Tapi bukan berarti kalau tidak ada materai, perjanjian tidak sah. Nah, surat perjanjian tetap sah. Namun sebelumnya dokumen perjanjian tersebut harus dilunasi bea materai yang terutang. Jadi kalau teman-teman membuat perjanjian dengan pihak lain belum ada materainya, dianggap teman-teman itu berhutang kepada negara kalau akan dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi bea materai yang terutang. Maka pelunasan bea materai tersebut dilakukan dengan cara pemateraian kemudian. Bisa pemateraian kemudian? Bisa. Pemateraian kemudian ini merupakan cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya sebelumnya telah dilunasi sebagaimana mestinya. Nah, jadi di situ dapat kita simpulkan bahwa bisa perjanjian tersebut dilakukan pemateraian kemudian walaupun sebelumnya tidak ada materainya. Ini dapat memiliki kekuatan hukum dalam alat bukti persidangan. Itu diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 tahun 2014. Ini yang mengatur tentang tata cara pemateraian kemudian. Jadi kita dapat melakukan pemateraian kemudian dengan cara menggunakan materai tempel atau setoran pajak ke kas negara. Jadi rekan-rekan semuanya, saat kita melakukan perjanjian walaupun tanpa adanya materai itu tetap sah di mata hukum selagi memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata. Materai bisa disampaikan kemudian saat rekan-rekan semuanya akan menggunakan perjanjian tersebut menjadi alat bukti di pengadilan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perjanjian tanpa materai tetap sah di mata hukum. Meski sah secara hukum, perjanjian tanpa materai tidak bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Oleh karena itu, materai memiliki fungsi yang penting sebagai syarat suatu dokumen dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Tapi, tetap perjanjian yang telah dibuat tanpa materai tetap bisa dilakukan pemateraian kemudian saat perjanjian tersebut akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita agar kedepannya siapapun yang bermasalah tentang materai dalam perjanjian ini bisa mendapatkan pemahaman yang baik mengenai fungsi materai itu sendiri dan tidak dijadikan alasan untuk justru tidak memenuhi iktikat baik atau tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya. Semoga rekan-rekan semuanya dapat memahami mengenai hukum perjanjian ini. Apabila ada pertanyaan atau ingin berdiskusi mengenai hukum perjanjian lebih lanjut atau mengenai bidang hukum lainnya, silahkan rekan-rekan bisa meninggalkan komentar di video ini untuk dapat kita bahas di materi-materi selanjutnya. Baik rekan-rekan semuanya, sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Salam Sobat Justitia.